Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dari kelas 3 ICB Prodi Sistem Informasi dari Fakultas Politeknik Katek Riau. Dan pada video ini, kami akan menjelaskan presentasi kami yaitu mengenai implementasi ERP berbasis Odoo pada Hoya Pekanbaru, yaitu pada mata kuliah Workshop Enterprise Resource Planning. Sebelum kami ingin ucapkan kepada terima kasih kepada dosen kami yaitu Bu Nina Fadil Najwa Eskom Inkom selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini. Dan juga kami ingin berterima kasih kepada AIL mata kuliah WERP yaitu pada Kak Rizka Mata Veronica STR. Kita lanjut. Dan di sini sekedar perkenalan yaitu kami dari kelompok 1 di mana beranggotakan saya yaitu David Andika. Halo guys, David di sini. Kemudian ada rekan saya yaitu Fairuzam Septi Hanri. Resifa Mahardi. Insya-Allah Rulina Biza. Nah, di sini akan menjelaskan mengenai bab 1 latar belakang. Nah, roti itu merupakan salah satu makanan yang paling diminati oleh para masyarakat. Salah satu itu sebagai cemilan, sarapan, atau bahkan sebagai hidangan. Alasan utamanya itu adalah dikarenakan harganya yang murah, memiliki rasa yang enak, dan dapat dimakan dimanapun dan kapanpun. Nah, untuk industri bakery tersebut, atau bisa kita kenal sebagai toko kue roti itu, sudah mulai merajalela di negara ini, itu di negara Indonesia. Dan salah satunya di daerah Kota Pekanbaru, yaitu terdapat industri bakery yang sudah cukup memadai, yaitu yang bernama Roti Hoya Pekanbaru. Dan Roti Hoya Pekanbaru sendiri ini sudah menjual lebih dari sekitar 23 tahun, di mana dibuka mulai dari bulan Februari pada tahun 2000 hingga sekarang. Next. Nah, untuk tujuannya, untuk menerapkan ilmu pengetahuan selama semester 5 ini berlangsung, menganalisis kebutuhan dalam bidang ERP, merancang dan membangun ERP dalam berbasis Odoo pada Roti Hoya, dan juga memberikan masukan yang baik untuk toko Roti Hoya khususnya dalam sistem Odoo. Next. Nah, dan untuk manfaatnya ini, menciptakan sistem aplikasi Odoo, memberikan pembelajaran kami yang berguna selaku penulis, dan juga memberikan pembelajaran yang baik bagi kami selaku penulis dalam memahami ERP. Next. Dan ini project charter. Nah, project charter, general information ini adalah sekedar tampilan awal untuk menjelaskan mengenai project ini. Kita lanjut. Nah, di sini ada project scope di mana untuk mencapaikan project apa yang ditujukan pada pihak mana dan untuk siapa. Dan untuk general information selanjutnya itu ada lokasi dari studi kasus kita, kemudian ada sumber dayanya, sumber daya manusia. Next. Nah, untuk project objektif ini adalah tujuan dari pembuatan proposal ini. Assumption ini adalah asumsi dari project ini untuk dapat berjalan atau tidaknya project ini dapat berjalan. Next. Nah, untuk project scope ini sudah disampaikan kepada awalnya yaitu untuk pencapaian project. Next. Nah, di sini terdapat beberapa orang di mana project scope ini berkaitan. Next. Di sini ada project milestone di mana menjelaskan mengenai jadwal-jadwal dari setiap job desk project yang kami kerjakan, yaitu selama kurang lebih 3 bulan. Dan untuk impact statement, ini menjelaskan potensi dari pihak mana yang bakal berdampak pada penggunaan sistem ini. Next. Di sini ada roles dan responsibility. Di sini menjelaskan mengenai pihak-pihak bertanggung jawab, yaitu ada sponsor, project manager. Next. Nah, di sini juga ada team member, dan juga customer dan juga subject matter expert. Kita lanjut. Nah, di sini ada resource yaitu sumber daya dari biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Next. Di sini ada project risk, di mana menjelaskan mengenai risiko-risiko dari potensi yang akan muncul pada pembuatan project ini berlangsung. Success measurement. Di sini menjelaskan mengenai hasil sukses apa yang akan didapatkan mengenai apa yang kita lakukan jika project ini telah berhasil. Di sini juga signature, tidak beda jauh pada project charter pada umumnya. Di sini menjelaskan mengenai customer, project sponsors, project manager. Nah, di sini juga terdapat RAB atau rencana anggaran biaya, itu mengenai anggaran biaya yang akan dikeluarkan semasa project ini berlangsung. Apa mirip seperti measurement. Di sini juga ada biaya tenaga ahli.
Nah, di sini kita akan lanjut ke bab 3, analisa proses bisnis yang akan dijelaskan kepada Syahla. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya adalah penjelasan analisis proses bisnis. Yang pertama itu ada profil perusahaan, di mana Roti Hoya ini merupakan salah satu industri bakery yang dibuat pada bulan Februari tahun 2000 oleh Ibu Christina dan sekarang dipegang dan diurus oleh Bapak Wimpi. Next. Nah, ini merupakan struktur organisasi pada Roti Hoya yang mana dipimpin oleh pemiliknya sendiri. Next. Nah, ini merupakan proses bisnis yang sedang berjalan pada Roti Hoya ini. Next. Nah, ini merupakan proses bisnis sistem ERP dari implementasi Odoo yang akan kami buat nantinya. Nah, permasalahan dan solusi pada proses bisnis yang ada yaitu kami menggunakan SWOT, di mana ada strength, next, weakness, opportunity, dan threats. Nah, selanjutnya ada bill of material yang mana ini merupakan bahan baku dari produk-produk yang dibuat. Next. Dan juga ada harga di dalam bill of material ini per produknya, beserta supplier dari bahan baku yang ada. Selanjutnya ada MRP atau material requirements planning, di mana ini merupakan perencanaan yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola persediaan dan produksi. Next. Nah, selanjutnya risk partner ini merupakan bagian dari chart of account, di mana chart of account-nya ada di selanjutnya. Next. Ada data inventory, virtual location, dan implementasi chart of account-nya sendiri. Chart of account ini merupakan daftar lengkap dari semua akun keuangan yang digunakan oleh suatu perusahaan atau bisnis yang ada, yaitu chart of account dari toko Roti Hoya. Bab 4 implementasi Odoo. Di sini saya akan menjelaskan implementasi Odoo yang dimana awalnya kita membuat mind map yang dimana ini merupakan isi dari modul-modul yang kita gunakan dan user-usernya. Next. Berikut ini ada penjelasan singkat mengenai aktor dari mind map tersebut, yaitu admin. Admin di sini bisa melakukan dapat mengubah sistem di dalam Odoo tersebut, mulai dari menambah produk, memesan produk, melihat produk, hingga menjual produk. Di sini juga ada customer, yaitu merupakan pembeli atau pelanggan dari toko tersebut. Di sini ada vendor, merupakan pihak ketiga yang merupakan pihak distributor bahan baku pada pihak Roti Hoya. Next. Yang pertama kita buat adalah membuat database agar dapat berjalannya sistem Odoo yang kita buat nanti. Next. Terus modul yang dipakai ini merupakan ada 6 modul, yaitu ada Odoo 14 accounting, invoicing, purchase, manufacturing, point of sale, dan inventory. Next. Terus ada setting perusahaan. Di sini kita mengatur alamat atau biodata dari perusahaan yang ingin kita buat. Next. Di sini ada user, yang dimana di sini ada user keuangan, manufaktur, purchase, sales, inventory, dan adminnya. Next. Pada COA ini merupakan salah satu bagian utama dari modul accounting, di mana COA merupakan struktur yang mengelompokkan bagian keuangan dari perusahaan yang digunakan di dalam bisnisnya. Next. Terus ada jurnal bank. Ini merupakan
daftar-daftar dari bank yang digunakan sebagai salah satu transaksi yang dilakukan di dalam bisnis. Next. Terus ada data customer, di mana kita dapat menyimpan data-data dari customer atau vendor dari perusahaan. Next. Di sini terus ada unit of measure, UOM atau bisa dibilang unit of measure tersendiri digunakan sebagai penyatuan berbagai produk menjadi satu kategori. Seperti contoh yaitu kilogram, botol, atau yang lain-lain. Next. Di sini ada produk. Kita di sini sebenarnya memiliki 9 produk. Next. Terus di sini ada stock inventory, yang dimana tahapan sebuah penglihatan stok dari gudang perusahaan melalui sistem. Next. Di sini adalah proses RFQ. RFQ adalah request for question, di mana merupakan suatu proses di Odoo yang berkaitan dengan proses dari pembelian atau purchase. Next. Di sini ada ketika kita berhasil membayar. Ini merupakan tahap akhir dari transaksi inventory. Next. Proses PO. Berikut ini adalah tahapan purchase order, di mana perusahaan dapat membuat dan mengelola pesanan yang didapatkan dari pembelian kepada pemasok atau vendor. Next. Di sini merupakan kita bisa melihat histori status sudah dibayar. Next. Terus di sini ada sales order juga. Next. Dan membuat kupon diskon 20%. Next. Belanja menggunakan kupon. Next. Terus di sini ada post cashier. Berikut ini next. Resume berikut ini adalah tahapan lihat riwayat transaksi yang telah dilakukan dan berlalu. Next. Ini merupakan proses BOM. Ini merupakan proses untuk mengetahui berapa banyak bahan baku yang akan digunakan untuk membuat produk itu jadi. Next. Ini merupakan proses manufacturing, di mana setiap bahan baku dari perusahaan dapat diproduksi menjadi barang jadi. Next. Ini merupakan kita mengecek produk. Next. Selanjutnya, bab 5, pembahasan dan analisa. Yang pertama, invoicing, yaitu melakukan proses penerimaan pembayaran serta memberikan tagihan pada saat terjadi transaksi bisnis yang berhubungan dengan penjualan. Invoice juga berupa dokumen yang diterbitkan oleh penjual kepada pembeli yang mencantumkan tanggal pengeluaran invoice, tanggal pengiriman barang, uraian barang, berat atau ukuran, harga biaya-biaya lain, jumlah total yang harus dibayar pembeli, syarat penyerahan barang dan syarat pembayaran. Yang kedua, ada purchase, yaitu usaha dalam memenuhi kebutuhan atas barang dan jasa yang diperlukan oleh Roti Hoya dengan melihat kualitas atau mutu, kuantitas atau jumlah dari barang yang dikirim, serta harga dan waktu pengiriman yang tepat agar sampai ke konsumen. Selanjutnya ada sales, yang merupakan kegiatan untuk memproses transaksi penjualan yang dilakukan oleh customer. Penjualan sales yang memiliki tugas yaitu menjelaskan detail produk yang akan dijual kepada pelanggan, melakukan interaksi kepada pelanggan, menawarkan produk kepada pelanggan, dan menjelaskan manfaat produk kepada pelanggan. Selanjutnya ada inventory, yang merupakan proses mengatur manajemen gudang atau tempat produk disimpan dengan barcode scanner, dan juga mengatur kategori produk serta membuat serial number pada produk agar produk mudah dilacak. Yang terakhir ada point of sale, yang merupakan suatu aplikasi penjualan yang biasa digunakan pada toko market atau restoran. Adapun manfaat point of sales yaitu memudahkan dalam pengambilan keputusan, di mana dalam mengambil keputusan terhadap kondisi perusahaan. Pasalnya, setiap transaksi yang dilakukan akan tercatat secara detail dan terperinci. Inilah salah satu keunggulan dari sistem POS. Transaksi apapun bisa diawasi dengan ketat. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada David Andika. Baik, terima kasih kepada Resifa. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai sistem Odoo yang telah kami rancang untuk Roti Hoya yang akan dipimpin oleh Fairuzam Setihandri. Kepada Fairuzam, dipersilakan. One eternity later. Assalamualaikum. Di sini saya Fairuzam Setihandri akan mengimplementasikan Odoo.
Di sini yang pertama yang harus kita lakukan adalah login. Setelah login, kita akan mengecek produk. Di sini kita ada beberapa produk yang pastinya kita dari Roti Hoya nyari roti dulu. Ya ini roti-roti, sebenarnya kita ada 9 produk, yaitu berupa roti, ada pastel juga, ada ini juga pastel, ada risol juga. Di sini jika ingin menambahkan barang, menambahkan produk, yaitu ini bisa juga, misalnya roti kasur ini karena ada hanya tiga. Jika kita ingin menambahkan, kita ke modul manufacturing, terus ke operation, ke manufacturing order. Dan di sini awalnya kita ngeklik produk, ini cari roti kasur, terus ini kuantitinya 2, dan juga di sini ada produk bahan bakunya. Terus kita lari ke menu work orders. Di sini ada mixing dan finishingnya. Terus kita pencet confirm. Di menu work order nanti kita bisa melakukan pembuatannya, yaitu kita klik start di sini. Di sini melakukan pembuatan, dan jika barang sudah selesai kita pencet done. Terus di sini juga untuk finishingnya, pembungkusannya, sini kita bikin start, dan jika barang sudah selesai di finishing kita pencet done. Setelah itu kita klik pada bagian kiri atas mark as done. Setelah itu kita cek produknya apakah sudah masuk. Dan ya nih, jadi barangnya jadi 5 yang sebelumnya dari 3 biji. Terus kita ke cek sales. Ini merupakan yang terdahulu yang sudah membeli barang di kita. Terus di post. Ini post kita resume aja ya, karena saya sudah membuat kasirnya. Di sini pada kasir kita inputkan opening amount, bisa dibilang uang di dalam mesin kasir kita letakkan 100.000 misalnya. Terus open. Jika kita ingin memesan pastel, klik pastel. Misalnya ada yang ingin memesan roti kasir, klik roti kasur. Di sini 2 bungkus dan 1 pastel. Jika sudah, terus kita klik payment, ke menu payment. Setelah itu kita ini bisa melihat pembayaran tunai, debit, atau kris. Di sini kita klik tunai saja. Di sini kita bisa memilih customer yang sudah yang sudah terdaftar misalnya. Bisa juga kita customer yang belum terdaftar bisa juga klik validate. Setelah itu dia akan mencetak notanya seperti ini. Jika sudah close, confirm. Setelah itu kita close ini untuk melihat pendapatannya. Di sini kita bisa melihat pendapatannya 31.000 satu order. Kita klik end session. Jika ingin melanjutkan bisa klik continue. Di sini kita close saja. Dan kita bisa melihat ininya, order analysis. Bisa juga kita melihat dari sales, penjualan. Setelah itu kita melihat apakah barangnya berkurang atau tidak. Untuk roti kasur. Ya, rotinya langsung habis karena tadi sebelumnya saya telah membeli roti kasur
pada percobaan sebelumnya untuk mengetes apakah itu berhasil atau tidak. Ya, beginilah implementasi Odoo kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau yang lainnya. Demikian dari saya, Feruzam Septihandri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah presentasi kami mengenai sistem ERP berbasis Odoo pada Roti Hoya Pekanbaru. Di sini dapat disimpulkan bahwa kami membuat sebuah sistem Odoo di mana kami dapat mempermudah kinerja operasional dari Roti Hoya itu sendiri. Sekian dari kelompok 1. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Sampai jumpa di video lainnya.